Mabuk ini orang Islam, wah itu haram, perbuatan setan. Judi ya haram, neng sesaji halal. Ya kan? Malah diuri-uri kok sesaji itu. Malah nek sesaji wis sing ndongani Pak Mudin kok. Ya enggak? Padahal itu termasuk ansab itu rijsun min amali syaiton. Coba pada kita itu, apa-apa mesti disajeni kok. Mau bikin rumah sajeni, mau bakar batu merah sajeni, mau nanam padi disajeni, metik padi disajeni. Iya Pak ya? Rada gedene mau giling tebu itu apa namanya? Cembeng itu disajeni. Motong apa katanya? Kerbau apa sapi itu ya. Dase dipendem. Disajeni semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sesajen merupakan bagian dari budaya dan tradisi masyarakat di Indonesia. Sesajen telah ada sejak zaman dahulu dan masih dipraktekkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, baik dia orang beriman maupun orang fasik. Sesajen biasanya disajikan di tempat-tempat yang dianggap sakral seperti di tempat peribadatan, kuburan, atau di tepi sungai. Sesajen juga bisa kita temukan di lokasi tertentu seperti di tempat yang dianggap angker yang diyakini ada penunggu yang disebut danyang. Sesajen juga bisa kita jumpai di tempat yang sering terjadi musibah. Sebagai orang beriman tentu kita sudah mengetahui kalau ini termasuk syirik. Karena beranggapan jika melakukannya diyakini akan selamat, jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan musibah. Melalui video perjalanan ini saya mengajak para pemirsa untuk meninggalkan tradisi sesajen ini. Sebab dapat merusak akidah kita, merusak pahala ibadah kita. Nah, untuk melengkapi pembahasan ini, mari kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mendengarkan. Orang yang mengatakan agamanya Islam, kitab sucinya Quran, nabinya Muhammad, tapi kalau diajak mengikuti Quran dan Sunnah, jawabnya tidak, kami cukup mengikuti apa yang saya dapati dari nenek-nenek moyang kami mengerjakannya. Nah, udah begitu itulah. Nah, gitu itu jangan mengaku Islam. Ya, Islam nggak ada ajaran mengikuti begitu, nggak ada. Nah, maka di dalam Islam itulah, kalau kita bicara Islam, ya mesti Quran dan Sunnah. Karena yang diwariskan oleh Rasulullah itu hanya Quran dan Sunnah itu. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu mesti laisa minal Islam, bukan dari ajaran Islam. Walaupun mungkin sudah bertahun-tahun diajarkan. Coba dibaca itu surat Al-Maidah itu. Yang berkaitan dengan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun ma'amali syaiton fastanibuhu la'alakum tuflihun itu. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 90 dan 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan notnya itu. Al-azlam artinya anak panah yang belum pakai bulu. Orang-orang Arab jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah mereka ambil 3 buah anak panah yang belum pakai bulu, setelah ditulis masing-masing yaitu dengan lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu, maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu.
Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi. Ya. Nah, kembali pada ayat tadi. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, menyembelih untuk berhala atau sesaji, mengundi nasib dengan anak panah tadi, itu perbuatan setan. Rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Jauhi supaya kamu beruntung. Ya. Yang perbuatan setan itu yang mana? Menurut ayat ini tadi, yang termasuk perbuatan setan itu apa? Minum khamr, apalagi judi, apalagi sesaji, apalagi ya, mengundi nasib. Tapi yang diperhatikan oleh umat Islam biasanya hanya khamr dan judi. Mabuk ini orang Islam, wah itu haram, perbuatan setan. Judi ya haram, neng sesaji halal. Dengan malah diuri-uri kok sesaji itu. Jadi judi, mabuk itu umat Islam tahu ini haram. Nenek sesaji itu mengundi nasib itu diuri-uri. Malah nek sesaji wis sing ndongani Pak Mudin kok. Iya enggak? Gunungangi saji. Padahal itu termasuk ansab itu rijsun min amali syaiton. Coba pada kita tuh, apa-apa mesti disajeni kok. Mau bikin rumah sajeni. Mau bakar batu merah sajeni. Mau nanam padi disajeni. Metik padi disajeni. Iya apa ya? Rada gedene mau giling tebu itu apa namanya? Cembeng itu disajeni. Motong apa katanya? Kerbau apa sapi itu ya. Dase dipendem. Disajeni semua. Ya, udah. Malah kalau menyembelih ayam yang untuk sesaji itu ayamnya harus dibentuk. Tidak boleh kok menyembelih sampai lehernya putus itu nggak boleh. Gue sajian danyangnya ragelem. Itu nanti kepalanya baikkan di belakang itu diingkung lah istilahnya. Nah itu. Nanti kalau sudah disajenkan, yang dungani saji itu siapa yang dungani? Nah kalau dulu Pak Mudin, sekarang ya orang yang dianggap tersepuh, orang yang mengerti agama, di tempat itu didoani. Dungannya ya minta selamat. Selamatan fit dunya, wassalamatan fil akhirah, wassalamatan fi jasadina, wassalamatan fi apa? Nah, ba'dal maut, indal maut, sakaratul maut, gitu dah. Ya udah, itu. Padahal perbuatan yang kamu lakukan itu perbuatan setan, dah kok minta selamat itu gimana? Itu termasuk ansab, tidak disadari. Ya, banyak orang Islam yang melakukan seperti itu tidak disadari kalau itu rijsun min amali syaiton. Dan nanti kalau diajak, tidak usah pakai sajian-sajian gitu. Ah, itu kita mau merusak agama nenek moyang kita. Bukan merusak agama nenek moyang kita, memang itu sudah rusak, malah maka kita perbaiki. Kalau kamu mengaku Islam, jangan seperti itu. Ansab itu dikatakan di dalam Al-Quran, sumbernya agama Islam, itu perbuatan setan. Kita disuruh menjauhi, kalau kamu ingin beruntung, fajtanibuhu. Yang kedua, mengundi nasib. Jadi tadi azlam orang Arab jahiliyah, nasibnya ada tergantung pada anak panah itu. Ya,
Tiap orang mempunyai 3 anak panah. Yang satu ditulis kerjakan, yang satu jangan dikerjakan, yang satu kosong. Setiap akan melakukan pekerjaan yang penting atau melakukan sesuatu, mau bepergian dan sebagainya, datang dulu Ka'bah, minta pada juru kunci Ka'bah untuk mengambilkan anak panah itu secara acak. Nanti kalau ternyata tulisannya jangan dilakukan, tidak berani pergi. Tidak berani. Tapi kalau tulisannya kerjakan, langsung, wah mantap, selamat. Jadi seolah-olah keselamatannya tergantung pada tulisan di anak panah yang diambil tadi. Nah kita nggak ada anak panah kakak, tapi mengundi nasib dengan bentuk-bentuk lain lebih banyak lagi kita ini. Yang orang dukun nanti didelok nanti rajahmu, nah, terus dipocok karo dukun. Wah ini begini ada huruf M itu bakalnya mati. Ya, dukune. Ada lagi rajamu begini, pantasnya kamu pekerjaannya ini, terus tanggal lahirnya ini, ya, pekerjaannya ini, kamu tidak boleh kalau mencari jodoh, mencari suami atau istri, jalan ke arah sana tidak boleh. Nah, itu semua seolah-olah ditentukan pada hari lahir. Ada lagi yang pakai bintang katanya. Bintangmu apa? Bintang yang apik itu bintang apa katanya? Ya, bintang Leo. Wah, iki galak iki. Aja gelem duwe bojo wong bintangnya bintang Leo. Wah, itu semuanya termasuk azlam tadi, jenis-jenis azlam. Banyak orang Islam yang masih melakukan begitu. Nganti punya nama saja nek kerep sakit seolah-olah sing marai sakit itu namanya diganti kan. Ada punya nama baik-baik supaya hidup diganti nama binatang. Ya. Nah, ini semua membelenggu. Dengan Islam harus hilang semua itu. Tidak ada itu semua. Maka termasuk sesaji dengan bentuk apapun itu perbuatan setan. Mengundi nasib dengan cara apapun itu perbuatan setan. Ya, semua itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang Islam tidak begitu memperhatikan. Yang diperhatikan hanya judi dan khomer. Nek azlam itu surah. Ansop juga tidak. Maka apa saja diselamati, bayi lahir diselamati, pasaran diselamati, selapanan diselamati, ya dah, orang hidup, orang nikah aja kalau sudah 25 tahun selamati, katanya nikah apa? Perak, kalau WC ketahun, nikah emas, ya, jadi saya ketahuan kok nikah emas kan harusnya kan malu, ya dah. Mau saya ketahuan nikah mas, saya ketahuan padahal. Ya itu selamati, biar selamat, biar panjang umur, biar rezekinya gangsar, biar lancar. Dan ya kalau kepercayaan di situ syirik itu, maka itu supaya dijauhi. Itu baru ketika hidup ya. Nanti mati ya begitu mati selamati, pendak-pendak selamati terus itu. Ya. Tidak ngerti padahal itu disebut di dalam surat Al-Quran Al-Maidah itu termasuk ansop. Untuk sesaji menyembelih untuk berhala. Lalu berhalanya batu ketok, kalau kita danyang biasanya. Yang jadikan berhala danyang. Kalau ditanya jadi danyang itu apa ya enggak paham. Ya mengkandani mbah-mbah di sini itu ada yang menjaga namanya danyang. Turun-temurun sudah, itu diwariskan dari generasi ke generasi. Walaupun ngaku Islam, tapi nggak mau buka Qur'annya, nggak mau buka hadisnya. Setelah mendarah daging, buka Qur'annya, oh ternyata itu ansop, nggak mau. Sajian-sajian itu, oh gue termasuk ansop, perbuatan setan. Tinggalkan itu. Wah kebacut, tukangnya itu, wah bacut renes. Ya. Ini dapat kepalanya, ini dapat
kakinya dapat ya. Nah, nanti kalau udah tidak ada orang selamatan itu, wah tidak itu apa-apa saya nanti. Nah begitulah, jadi orang kembali pada Al-Quran. Maka kalau dipanggil, dibaca, diingat lagi ayo. Surat Maidah itu. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Karena orang yang beriman katanya pada Allah dan Rasul. Nah sekarang dipanggil, mari kita ikuti Allah dan Rasul. Surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Katanya Islam. Kitab sucinya apa? Quran. Ya, nabimu, Nabi Muhammad. Ya, ajarannya, sunnahnya, hadisnya. Nah itu, kalau betul, mari kita ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya Al-Quran, dan kita ikuti Rasulullah SAW, maksudnya hadis-hadis Rasulullah. Nah, mestinya kalau orang Islam betul jawabnya sami'na, atau saya mendengar, saya taat, maksudnya gitu. Enggak, jawabannya malah lain dari itu. Jawabnya apa? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ya, cukuplah untuk kami. Enggak usah ikuti Quran, enggak usah ikuti hadis, tapi saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak saya dulu mengerjakannya. Ya. Ya kalau begitu jangan mengaku jadi orang Islam. Maka Allah sampai katakan awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun nenek moyangmu itu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, juga kamu ikuti? Nah, sadar atau tidak sadar, kita sudah menjadi taklid kepada nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita sudah turun-temurun. Ya, agama itu ya segitu-gitu, saya turun-temurun. Tidak berubah. Nah, setelah buka Al-Quran, buka hadis, baru, wah ternyata menyalahi yang dikatakan oleh Allah itu perbuatan setan, ya, ansop itu dan azlam, tapi di tengah-tengah masalah kita malah menjadi kebiasaan. Sesaji-sesaji itu menjadi kebiasaan. Kalau itu bukan orang Islam silakan, memang kamu mencari selamat begitu. Tapi kalau orang Islam, sudah diterangkan bahwa sajian sesaji-sesaji itu menyembelih untuk berhala itu perbuatan setan kok kamu lakukan. Dan Allah memerintahkan supaya dijauhi, supaya kamu beruntung. Lah kok malah kamu uri-uri. Nah, gimana? Berarti kan bertentangan dengan kitab suci yang kamu akui kitab sucimu. Bertentangan dengan contoh nabi yang kamu katakan nabimu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti lebih mencintai Al-Quran, akan lebih banyak dapatkan ilmu. Lebih mencintai Al-Hadis, pelajari hadis-hadis yang sahih, banyak kita dapatkan ilmu. Kalau sudah kita dapatkan ilmu, tentu akan banyak pertentangan dengan amalan-amalan kita selama ini. Yang selama ini kita hanya ikut-ikutan tanpa dasar. Nah, sekarang setelah mengetahui yang tanpa dasar kita tinggal. Ya, kita mengalih kepada yang berdasarkan dasar-dasar yang sahih, yang kuat. Tapi ingat, meninggalkan kebiasaan walaupun tanpa dasar itu akan mendapat rintangan. Karena umumnya masyarakat yang mengerjakan tanpa dasar itu hanya katanya. Padahal Islam tidak boleh katanya itu.
Justru yang paling dibenci Allah itu ucapan katanya. Kalau Islam tidak ada katanya. Kalau Islam Qur'annya ini, ayat ini, surat ini, hadisnya ini, riwayatnya ini. Nah itu semuanya ada dasar, bukan katanya. Ya, saya rasa begitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan ini. Kalau sudah cukup nih, waktunya udah habis. Masih ada penyerahan jimat. Nah, penyerahan jimat, mari. Dari pendengar radio Persada dari Grobogan berupa 1 pedang, kemudian 1 bilah keris dan 2 senjata tajam. Khasiatnya untuk keselamatan. Oh, itu keselamatan ya. Tuh, padahal kalau sholat iya karena butuh, iya karena stain, minta selamat. Ada itu minta selamatnya. Nah, syirik itu, perbuatan syirik ya. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu semuanya, saya akhiri pengajian pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya, apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya berharap dengan memutar kembali ceramah kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini dapat menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.